diberikan Allah. Ada tahun yang lama, ada tahun yang baru, ada suasana lama, ada suasana baru, ada waktu yang lama, ada pula waktu yang baru. Maka di waktu yang terus berputar, di suasana yang terus berganti, di tahun yang terus berputar, kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, masuknya tahun baru itu artinya umur kita bertambah, tapi angka usia, tapi jatah usia kita berkurang. Masuk tahun baru, umur bertambah, jatah hidup berkurang. Kemarin 54 umurnya, masuk tahun baru jadi 55. Alhamdulillah. Kemarin 43 umurnya, masuk tahun yang baru jadi 44. Alhamdulillah. Tapi ingat, ketika jatah usia berkurang, maka ada satu peristiwa yang dekat menghampiri hidup kita. Peristiwa tersebut adalah kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak pejabat, Pak Ustadz, awak baru jumpa sudah didoakan mati. Cari sekali minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Mati itu rahasianya 3. Pertama, rahasia tempat. Tinggal di Rimbo Panjang, tak ada jaminan orang matinya di Rimbo Panjang. Betul tidak? Yang kedua, rahasia mati itu adalah rahasia waktu. Ada yang tahu tanggal berapa, jam berapa dia mati? Ada yang tahu hari apa dia mati? Ada yang tahu malam apa dia mati? Karena itu adalah rahasianya Allah Subhanahu. Rahasia ketiga, pertama tadi tempat, yang kedua waktu, yang ketiga rahasia keadaan. Kalau orangnya rajin ibadah, insya Allah maut datang menjemputnya ketika dia ibadah. Amin. Kalau orangnya rajin baca Quran, insya Allah maut datang menjemputnya begitu dia saat baca Quran. Amin. Bisa jadi mautnya datang ketika menggosip. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu, atas nikmat pergantian tahun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita ucapkan syukur dan puji hanya kepada Allah Subhanahu. Subhanallah. Ketika tahun baru datang, apa yang kita harus berbuat? Yang jadi pertanyaan, begitu tahun berganti, apa yang kita harus laksanakan? Apakah kita buat organ tunggal semalam suntuk? Atau kita undang penyanyi atau artis terfavorit di Republik ini datang ke perumahan? Lalu apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, paling tidak ada 3 yang kita laksanakan di dalam momentum pergantian tahun dari yang lama kepada yang baru. Yang pertama yang kita lakukan adalah at-taghayyur
Tahun kemarin ibadah kita tidak khusyuk, jarang datang ke masjid sholat jamaah, baca Qur'annya cuma sekali sebulan, itu pun karena wirid yasin BSKM. Kalau tahun kemarin bacaan sholat ayatnya tidak lari dari 4 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Paling-paling kalau datang mertua kuliah ayyuhal kafirun itu pun tak tuntas la aqulu la antum. Tahun baru lakukan at-taghayyur, lakukan perubahan, hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang salah kepada yang soleh. Amin. Amin. Bapak Ibu, fenomena umat hari ini adalah masjid dibangun di mana-mana tapi jamaahnya tidak bertambah. Na'udzub. Kata Pak Ketua BSKM 3 tahun sudah Masjid Ar-Razik berdiri, 1 tahun sudah sholat Jumat dilaksanakan. Saya mau tanya, mana lebih besar Masjid Ar-Razik dari Masjidil Haram di Makkah? Mana lebih besar? Mana lebih besar? Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, kalau tidak gara-gara musim Covid, subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, jamaahnya full semua, tidak ada tempat kosong. Sekarang saya tanya, Ar-Razik kalau subuh ada tempat kosong tidak? Zuhur tempatnya lapang tidak? Asar ada tempat kosong tidak? Mana lebih besar, Masjidil Haram atau Ar-Razik? Ar-Razik. Betul? Lakukan hijrah dari yang salah kepada yang soleh, dari yang buruk kepada yang baik. Pak, sekarang orang lagi rame-rame bikin grup. Ada nama grupnya PSMS, Persatuan Sholat Maghrib Saja. Ada tidak? Ada. Itu masih mending. Yang lebih parah ada nama grupnya namanya Persija, Persatuan Sholat Jumat Saja. Jamaah Ar-Razik yang beginian nggak ada. Saya yakin masjid ini kalau sholat Jumat pasti full. Betul? Cuma saya mau nanya sama ibu-ibu, yang wajib sholat Jumat suami atau istri? Suami atau istri? Kata ulama, istri itu bisa dapat pahala sholat Jumat. Ada caranya, mau saya ajarkan? Siap diamalkan? Siap diamalkan? Kata ulama, kalau ada istri nyambut suaminya pulang sholat Jumat, diciumnya tangan suaminya, dikejutnya kening suaminya, palaha ajarul kabibli sholatil Jumat, istri itu dapat pahala seperti pahala sholat Jumat. Alhamdulillah. Besok hari apa? Siap diamalkan? 5 meter lagi suami pulang dari masjid, berdiri ibu di pintu rumah, majukan kaki kanan ke depan, sodorkan tangan kanan, monyongkan bibir, datang dia, cium tangannya, kecup kirinya, ahlan wa sahlan, assalamualaikum, sebut sama suami, insya Allah dapat pahala sholat Jumat. Amin ya rabbal. Pertanyaannya bapak-bapak, ada tidak istri yang seperti itu sekarang? Hijrah, lakukan perubahan. Saudara, yang tahu betul salah kita adalah kita. Yang tahu betul apa yang membuat kita bersalah di hadapan Allah itu adalah kita. Ya Rabb,
suka nonton sinetron daripada mendahulukan sholat isya. Ada tidak? Ada. Hijrah, tinggalkan. Jangan sampai di dalam kubur kalau kita mati begitu mungkar nakir nanya, jawaban yang keluar dari mulut kita aplikasi medsos di handphone. Kata malaikat nanya, "Marabuka man nabiyuka maqiblatuka?" Dijawab ibuku dengan fasih, "Al-Facebook wal Instagram wa BBM." Na'udzub. Maka tahun baru datang, tahun lama selesai. Yang kita lakukan yang pertama adalah at-taghayyur atau reformasi. Siap? 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 Insya Allah. Satu. Yang kedua, tahun lama selesai, tahun yang baru datang. Yang kita lakukan yang kedua adalah muhasabah. Mal muradu bil muhasabah. Apa yang dimaksud dengan muhasabah? Introspeksi. Yang kita muhasabah yang pertama umur. Kata Rasul, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang baik, kata Rasul, adalah manusia yang umurnya panjang tapi amal ibadahnya baik. Lalu kata Rasul, manusia yang buruk adalah manusia yang panjang umurnya tapi buruk pula akhlak dan perangainya. Na'udzub. Na'udzub. Rasul itu umurnya 63 tahun wafat dipanggil Allah. Paling ngetren sekarang umur orang di kisaran itu. Kalau ada orang umurnya di sini 40 tahun, 11 bulan, 30 hari, bisa jadi satu hari lagi is dead. Maka ketika ayat masih dikandung badan, jadilah manusia baik. Manusia baik, orang yang baik amal ibadahnya dan akhlaknya. Dulu waktu kita sekolah, guru SD mengajarkan suatu pepatah bagi kita. Apa kata guru SD? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik dan kesan yang baiklah yang kita ciptakan seketika umur kita diberikan Allah. Jadi tetangga yang baik. Jangan jadi tetangga yang senang melihat orang susah, kemudian susah melihat orang senang. Apa nama perumahan ini? GAD. Survei mengatakan intensitas kesombongan itu terletak banyak pada manusia-manusia yang menghuni perumahan. Jangan sakit hati, saya juga tinggal di perumahan. Padahal orang perumahan itu tak boleh sombong. Apa sebab? Karena rumahnya perunas. Apa perunas itu? Perumahan belum lunas. Tidak usah sombong orang perumahan. Rumahnya BTN, bangunan tidak normal. Betul tidak? Tidak usah marah, karena kita sama-sama orang perunas. Cuma beda komplek aja. Maka umur yang diberikan Allah lah yang perlu kita muhasabah. Ya Allah, sekian tahun saya hidup, berapa orang yang telah menangis dan sakit hati gara-gara lisan saya. Ya Allah, seumur saya ini, di usia yang sekian tahun ini, apa yang sudah saya baktikan untuk negara, apa yang sudah saya sampaikan dan berikan untuk orang banyak. Ingat,
Kata Allah dalam Al-Quran, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Suatu waktu nanti Allah hadapkan kita kepada satu peristiwa namanya Yaumul Mizan. Allah timbang amal kita, Allah berikan catatan amal kita selama hidup. Dari tangan kanan kah datangnya, dari tangan kiri kah datangnya. Ketika tangan kanan yang datang untuk mendapatkan catatan amal itu, maka kita adalah orang yang beruntung. Muhasabah umur, benarkah kita sudah menjadi orang yang betul-betul beramal baik di dalam umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu. Yang kedua, muhasabah yang kedua adalah muhasabah amal. Saya mau tanya, kira-kira kita pengen amal kita salah atau soleh? Kira-kira yang hadir ini pengennya amalnya salah atau soleh? Soleh. Sebab amal soleh insya Allah mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sekian banyak umur dan waktu kita habiskan, waktu berputar, tahun berputar, masa berganti, banyakkan mana amal salah atau amal soleh kita? Maka tahun kemarin kalau tidak khatam Quran, insya Allah tahun ini khatam Quran. Amin. Karena kalau orang jarang baca Quran, ini mohon maaf nih, kalau orang jarang baca Quran, biasanya bacaan Qurannya tidak fasih, terkontaminasi, terpengaruh dengan logat dialek kampung masing-masing. Orang Batak kalau jarang baca Quran, huruf yang kasar dihaluskannya, huruf yang halus dikasarkannya. Dijadul jilatil ardu jijalah. Orang Jawa dibuatnya seperti sinden. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu ayat aja nggak apa-apa. Bayangkan kalau akhir surah Fatihah hurufnya banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau dia jadi imam jamaah di belakang makmum kompak dijawab amin. Makanya perlu muhasabah amal. Mana lebih ribut, kamar mandi bapak-bapak atau kamar mandi ibu-ibu waktu ngambil wudhu? Ibu-ibu karena ngambil wudhu sambil cerita. Betul tidak? Kata ulama kita, hukum berbicara ketika berwudhu adalah makruh. Apa sebab? Karena takut lupa. Udah berapa kali basuh tangan, udah berapa kali nyapu kepala pakai air. Muhasabah amal, muhasabah perbuatan. Amal kita banyak yang salah atau yang soleh, maka yang menjawabnya adalah kita. Tahun yang lama selesai, tahun yang baru datang, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk untuk bisa mendapatkan amal yang soleh dan mengerjakan amal yang baik sebanyak-banyaknya. Amin ya Rabbal. Dua. Yang ketiga, yang kita perlu muhasabah adalah harta. Bagaimana cara memuhasabah harta? Dua komponennya. Pertama, dari mana kita peroleh. Kemudian yang kedua, kemana kita gunakan. Kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun
katsiran minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi di antara yang halal dan haram ada namanya syubhat yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Makanya hindarkan harta kita dari sumber yang syubhat dan haram. Jauhilah harta kita dari yang syubhat dan yang haram. Cari dan ambillah harta kita dari sumber-sumber yang halal. Kemana kita gunakan? Kata Allah dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukazzibu bihi, fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Bapak Ibu, harta yang diberikan Allah di dalamnya ada hak anak yatim. Harta yang diberikan Allah di dalamnya ada hak fakir miskin. Maka sesuai dengan peraturan syariat, berikanlah bahagian mereka, karena harta itu adalah satu komponen yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita lupa di balik harta kita ada hak anak yatim dan fakir miskin. Begitu pergi ke pesta atau arisan, dibangga-banggakanlah harta. Di sini cincin, di sini cincin, di sini cincin, di sini gelang, di sini gelang, di sini gelang. Salaman aja sama orang agak diputar jarinya sedikit. Assalamualaikum butuhiha. Lupa dia di dalam perhiasannya, di dalam asetnya, di dalam hartanya ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin. Tahun yang lama selesai, tahun yang baru datang. Berazam di dalam hati, berniat di dalam hati, insya Allah tahun ini usaha meningkat, mudah-mudahan bisa memberikan zakat mal kepada yang berhak menerimanya. Amin. Amin. Tahun ini rezeki diluaskan Allah, bisa diberikan sebagian kepada anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini diluaskan Allah rezeki, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umrah insya Allah. Bu, mau tidak amalan biar cepat berangkat umrah dan haji? Mau tidak? Kalau saya sudah naik haji umur 5 tahun. Waktu itu kakek saya yang sudah haji minta dipijak-pijak, saya naik haji saya. Ya beda lah, berangkat haji sama naik haji beda Bu. Kalau berangkat haji saya belum, naik haji sudah. Cuma kata ulama, kalau ingin cepat berangkat haji atau umroh ada amalannya. Apa amalannya? Banyak-banyak baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Hajj. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti pulang dari masjid sampai ke rumah, cari surat mobil, surat tanah, surat rumah, jual, insya Allah berangkat. Betul tidak? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini muhasabah yang ketiga. Pertama muhasabah umur, yang kedua muhasabah amal, yang ketiga muhasabah harta. Yang keempat sekarang menyambut tahun baru 1442 Hijriah, muhasabah yang keempat yang perlu kita lakukan adalah muhasabah akhlak. Akhlak istri ke suami, akhlak suami ke istri, akhlak anak kepada orang tua,
Pak, punya salah tidak sama istri? Ya. Punya tidak, Pak? Ya. Punya. 3 yang jawab. Bu, punya salah tidak sama suami? Punya tidak? Punya. Salahnya istri pertama nih, mudah-mudahan nggak kejadian di sini. Kadang-kadang istri itu lebih cantik di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Betul? Betul? Keluar rumah baju paling mahal dipakai, dalam rumah kaos kampanye partai dia pakai. Bu, yang sebenarnya istri itu berhias untuk suami apa pada orang lain? Yang sebenarnya yang bagusnya istri itu cantik untuk suami apa pada orang lain? Lah kenapa di rumah cuma pakai daster sama bau Rapidson? Di luar rumah lipstiknya 7 inci, parfumnya setengah botol. Berhias kalau sudah timbul fitnah salah tidak? Berhias kalau sudah timbul fitnah dosa tidak? Nauzubillah. Pak, Bapak, pesta menggandeng tangan istri tidak? Jangan ibu yang jawab. Pesta menggandeng tangan istri tidak? Gandeng. Sebagian. Ada kemarin pesta saya lihat bininya di belakang, suaminya depan. Saya tanya, Pak, lagi gandeng tangan ibu, malas tak? Gitu. Kenapa Pak? Lagai. Gitu. Padahal dulu waktu masih muda mendapatin istri perjuangannya berdarah-darah sampai mengeluarkan gombalan bahasa India. Uibat lagi terewale meretunde kabi-kabi tum si biare 75 sepeh 5 gitar jale-jale ome gitar jale-jale katanya. Tahu itu artinya? Aku pun tidak tahu. Maka istri ke suami ada salah, suami ke istri ada salah, apalagi anak kepada orang tua. Di tahun yang baru muhasabah akhlak perlu agar kita sadar begitu banyak dosa dan salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang berdosa, orang bersalah harus minta ampun, bertaubat dan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal di tahun baru. Pertama at-taghayyur, yang kedua al-muhasabah. Dua. Lanjut tidak? Lanjut tidak? 3 jam lagi masih tahan? Saya yang pingsan. Jadi kita ceramah ini hanya sampai selesai saja. Setuju? Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi sampai selesai. Yang ketiga dong Pak. Pertama at-taghayyur, yang kedua muhasabah, yang ketiga sekarang. Apa yang ketiga? At-taqaddum. Mal muradu bil at-taqaddum. Apa yang dimaksud dengan at-taqaddum? Kemajuan. Maksudnya apa? Kita contoh Rasulullah 13 tahun berdakwah di Makkah, tidak banyak pengalaman dan juga kemajuan di dalam peningkatan dakwah Islam.
yang masuk Islam terhitung dengan jari, sehingga banyak syariat-syariat Allah yang pada saat itu belum diturunkan di Makkah. Kenapa? Dakwah Rasul tidak berkembang karena dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Lalu datang perintah dari Allah, Muhammad, tinggalkan Makkah, hijrahlah ke kota Yathrib, laksanakanlah dakwah dan bunyikan lonceng serta mercusuar dakwah dari Yathrib Madinah. Rasul tinggalkan Makkah. Yang ditinggalkan Rasul itu tanah kelahirannya. Yang ditinggalkan Rasul itu kampung halamannya. Yang ditinggalkan Rasul itu keluarganya, asetnya, hartanya. Tapi demi dakwah Rasul korbankan itu semua. Perjalanan berbulan-bulan dari Makkah ke Madinah, di atas padang pasir yang tandus, di bawah terik mentari yang begitu panas, Rasul lewati demi suatu niat untuk menjemput kemajuan dakwah. Begitu di pintu gerbang kota Yathrib Madinah, kemudian Rasulullah disambut dengan nyanyian Tola'al Badaru Alaina min saniyatil wada. Tola'al Badaru Alaina, telah datang, telah terbit bulan kepada kami. Sukacita orang Madinah yang datang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin yang hadir ini sudah melaksanakan hijrah yang diamalkan oleh Rasul. Alhamdulillah. Ada yang hijrah dari Sumbar ke Riau ini, ada tidak? Ada. Ada yang hijrah dari Jawa ke Riau ini, ada tidak? Ada yang hijrah dari Tapanuli ke Riau ini. Saya contoh barangnya. Tahun 2007 saya hijrah ke Pekanbaru, Pak. Turun di Jalan Nangka, diturunkan bus Sibuan Buali. Itu bus Sibuan Buali itu bus paling keren di dunia. Di samping kiri kita salak, di samping kanan kita salak, di samping kiri kita kambing. Jadi pas kita jalan Rantum Rangin, mogok harus diganjal pakai batu. Itu Sibuan Buali itu. Ya. Semua kita sudah hijrah, tapi itu baru hijrah secara lafaz, itu baru hijrah secara maknawi. Hijrah yang diinginkan oleh Rasul itu apa? Hijrah hakikiyah. Hijrah dari akidah yang sesat kepada akidah yang benar, kemajuan yang baik dari amal salah kepada amal soleh, dan juga mengisi tahun-tahun baru ini dengan hari-hari yang penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka ada 3 hal yang kita lakukan menyambut tahun baru. Pertama, reformasi atau at-taghayyur. Yang kedua, introspeksi atau al-muhasabah. Yang ketiga, revolusi atau at-taqaddum. Kemudian ada beberapa peristiwa yang menarik yang terjadi di bulan Muharram. Ada beberapa peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Muharram. Pertama, Nabi Nuh dan kaumnya selamat kembali mendarat dari Batra sesudah dunia dilanda banjir bencana yang sangat dahsyat.
Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Beratus-ratus tahun berdakwah, tapi yang ikut tidak banyak. Lebih banyak yang durhaka, termasuk anaknya si Kan'an. Lalu Allah perintahkan untuk membuat kapal. Kenapa? Karena Allah ingin meluluh lantahkan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dengan banjir bandang. Begitu umat Nabi Nuh naik di atas kapal, banjir bandang datang, luluh lantah semua orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Pas di bulan Muharram, setelah berbulan-bulan diombak-ambing oleh air, pas di bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Nuh dan juga para pengikutnya, sehingga kehidupan umat manusia terus berlanjut. Apa hikmah dari peristiwa itu? Bapak Ibu, ternyata sekalipun bapaknya Nabi, belum tentu anaknya beriman. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Anakku, naiklah di atas kapal ini, jangan ikuti orang-orang kafir. Apa kata Kan'an? Saya panjat pohon yang tinggi, saya daki bukit yang tinggi, saya akan tidak tenggelam. Tapi ketika Allah sudah mengatakan musnahkan semua orang kafir Quraisy, musnahkan semua orang yang ingkar pada umat Nabi Nuh, termasuk Kan'an, juga ikut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Nabi belum jaminan anaknya beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, Allah selamatkan di dunia dan akhirat, senantiasa dalam petunjuk, mudah-mudahan jadi ahli surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Satu. Yang kedua, peristiwa monumental yang terjadi di Muharram ini adalah bertemunya kembali dua sosok makhluk pertama yang diciptakan Allah, Nabi Adam dan Siti. Nabi Adam dan Siti, ketika kedua hamba Allah ini terusir dari surga, Adam diturunkan Allah di bumi di daerah India. Hawa Allah turunkan di satu tempat yang bernama Jeddah. Ribuan tahun berpisah, pas di tanggal 10 Muharram Allah jumpakan mereka di satu tempat namanya Jabal Rahmah. Di bawahnya ada padang Arafah. Adam bertemu dengan Hawa, Hawa bertemu dengan Adam. Pada saat itu bersemilah kembali kehidupan manusia, karena dua makhluk manusia ciptaan Allah pertama dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya bagi kita? Hikmahnya adalah perpisahan dan pertemuan, yang mengaturnya adalah Allah. Pertemuan dan perpisahan yang mengaturnya atas kudrat Allah. Maka kalau ada kita yang berpisah dengan anak karena anaknya mondok di pesantren atau di sekolah atau merantau, ikhlaskan. Apa sebab? Karena itu adalah kudrat Allah. Atau ada kita yang berpisah dengan orang tua yang kita cintai. Apa sebab? Karena dia diwafatkan oleh Allah. Ikhlaskan. Apa prinsip kita? Di dalam Al-Quran Allah sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ilallah, sumbernya dari Allah, dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa ditakdirkan bertemu, ditakdirkan berpisah, namun ditakdirkan bertemu kembali pas di bulan Muharram. Hikmahnya perpisahan, pertemuan itu adalah yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, terakhir peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Muharram ini adalah peristiwa Karbala. Apa ini peristiwa Karbala? Peperangan yang terjadi antara keturunan Ali bin Abi Thalib dan anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Yazid bin Muawiyah, yang terjadi di satu tempat namanya Padang Karbala di kawasan Irak. Sesudah Rasul wafat, yang jadi khalifah adalah Abu Bakar. Kemudian sesudah itu adalah Umar bin Khattab. Sesudah itu adalah Utsman bin Affan. Kemudian sesudah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Masa Ali mulai timbul gejolak perebutan kekuasaan. Ketika Ali jadi khalifah, Muawiyah gubernur Syam waktu itu tidak mau Ali jadi khalifah, timbul peperangan. Berlanjut terus sampai dua cucu Rasul kemudian wafat. Yang pertama cucu Rasul Hasan wafat karena diracun. Yang kedua cucu Rasul Husain wafat dalam peristiwa Padang Karbala, sehingga kuburan cucu Rasul yang bernama Husain ini ada dua, satu di Irak, satu lagi di Madinah. Karena pada saat perang Karbala, Yazid bin Muawiyah diperintahkan agar badan dan kepala Husain bin Ali itu dipotong secara terpisah. Badannya dibawa ke Madinah, kemudian kepalanya ada di Padang Karbala di Irak. Apa hikmah besar dari peristiwa Karbala? Bapak Ibu, jangan sekali-kali berebut kekuasaan. Sebab kata Rasul, hubbur ri'asah roksul kullu qati'ah. Kalau sudah cinta kepada kekuasaan, itu adalah komandan kejahatan. Padang Karbala itu terjadi, peristiwa Karbala itu terjadi apa? Karena perebutan kekuasaan. Hari ini negara kita, demokrasinya, politiknya dipertontonkan dengan hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Ada yang ingin jadi anggota dewan, ada yang ingin jadi gubernur, ada yang ingin jadi bupati, ada yang ingin jadi presiden, macam-macam. Menjadi penguasa sah-sah saja asal sumber caranya dan juga kegiatannya tidak melanggar syariat. Tapi ingat, ketika kekuasaan yang kita dapat, yang kita rebut itu tidak sesuai dengan syariat, bahkan melukai dan menzalimi orang lain, suatu waktu akan tiba saatnya pengadilan dilakukan oleh Allah, dan pengadilan itu akan terjadi pada yaumul akhirat. Ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, akan tetapi poin-poin dan hikmahnya yang penting, yang selaras dengan kehidupan kita, sudah kita jabarkan sebagai iktibar dan juga menjadi pengajaran bagi kita. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin. Tahun baru ini lebih dibukakan Allah kepada kita rezeki dan juga lebih banyak beramal. Amin ya Rabbal. Amin. Yang penting tahun baru ini Allah hilangkan, Allah jauhkan kita dari virus corona. Amin ya Rabbal. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal juzami
Itu doa yang diajarkan oleh ulama agar kita terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita terapkan, dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa ala hadhihi niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li muallimina wa li ustadina wa liman ahsana ilaina bi rahmatika ya mujibat du'a'is sa'ilin. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammimna bil khair wa la hawla wa la quwwata illa anta. Tawil a'marana wa sahih ajsadana wa hassil maqasidana wa hasbi amradana khususan liniyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik qawwi imanana wa hassin a'malana wa zayyin a'malana bil hilmi wat taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzil wa in kana rizquna fil ardi fa akhriz innaka antal aghniya wa antar arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah